Syaratnya apa? Pertama, nggak boleh ada yang menghalangi akses lewat menuju Tadi kalau di masjid boleh nggak ditutup pintu, boleh nggak? Boleh ada yang ngalangi, boleh. Yang penting masih di masjid, boleh. Tapi kalau di luar masjid, misalkan ada makmum ngebrudal sampai keluar, nah itu syaratnya satu, jangan ada penghalang dia untuk menuju imam. Misal pagar ditut, itu nggak sah udah. Itu kan berjamaah, misalkan di sini di Jumat nih biasa, berjamaah dicapcin, ya, dicapcin. Tapi pintu gerbang masjid ditut, sah gak? Nggak sah. Walaupun speaker imam kedengeran, walaupun makmum jajaran depan kelihatan, oh lagi ruku, nggak sah. Karena apa? Ada penghalang. Yang kedua, makmum yang di luar jangan lewat dari 100 meter. Tuh di kitab au salasi mi'ati dhiroin, nyambung ke kitab, atau berkumpul dalam batasan jangan melebihi 300 hasta 100 meter. Nah syarat makmum yang di luar mau sah juga sholatnya, jangan sampai jaraknya ada kosong 100 meter, jangan lebih 100 meter. 3 terakhir, harus ada makmum yang diem. Harus ada makmum yang diem di ujung masjid. Harus ada makmum seorang aja. Harus ada makmum yang berdiri, yang berdiam di ujung masjid. Masjid paling belakang. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa annana ashrafna ala ashrafna. Berjamakan, ini lagi ngomongin berjamaah makmum sama imam masih dalam satu mas. Gimana keadaan kedua? Ini yang terakhir, ini mungkin yang sering kita alami juga. Bagaimana kalau imam di masjid, sebagiannya di masjid, sebagian lagi di luar, makmum di luar masjid. Nah ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, nggak boleh ada yang menghalangi akses lewat menuju Tadi kalau di masjid boleh nggak ditutup pintu, boleh nggak? Boleh ada yang ngalangi, boleh. Yang penting masih di masjid, boleh. Tapi kalau di luar masjid, misalkan ada makmum ngebrudal sampai keluar, nah itu syaratnya satu, jangan ada penghalang dia untuk menuju imam. Misal pagar ditut, itu nggak sah udah. Itu kan berjamaah, misalkan di sini di Jumat nih biasa, berjamaah dicapcin, ya, dicapcin. Tapi pintu gerbang masjid ditut, sah gak? Nggak sah. Walaupun speaker imam kedengeran, walaupun makmum jajaran depan kelihatan, oh lagi ruku, nggak sah. Karena apa? Ada penghalang. Ada penghalang ini nih. Bedanya di masjid sama luar masjid. Tadi di masjid boleh gak di ruangan sekretaris ditutup, dikunci, boleh. Tapi di luar masjid syarat kalau mau sah nih makmum yang di luar mau sah jamaahnya, syaratnya satu, jangan ada penghalang yang menghalangi akses lewat menuju imam. Itu dia. Berarti gini. Berarti misal sholat ini di sini nih, di sini. Ya. Nah, sholat di rumah situ. Ini berjamaah di sini nih. Ya. Nah, sholat di situ tuh di rumah Cingbak Kongbak. Caranya mau sah gimana? Pintunya buka. Nah, itu dia. Walaupun satu apanya? Kebuka. Udah dia, juga harus kebuka pintu dia. Sah. Udah. Karena dia di sono. Kalau dia di sini ya ini harus kebuka juga. Gitu. Apa tadi syarat kalau makmum yang di luar, orang-orang yang ngejamaah di luar, syarat mau sah berjamaah gabung sama yang di dalam, syaratnya apa? Jangan ada yang menghalangi akses lewat menuju imam. Itu pertama. Gitu. Itu pertama. Berarti sholat di sini Masjid Al Anwar, di rumah Bang Barik boleh gak? Bang Ubay, Bang Barik. Tahu gak Bang Barik situ rumah Bang siapa sih yang ngurus masjid? Bang Babay. Iya, Bang Babay. Sah gak? Kira-kira.
Itu syarat yang pertama, harus jangan ada yang menghalangi. Ya, jangan ada yang menghalangi. Harus komplit dulu syaratnya. Yang kedua, ya, makmum yang di luar jangan lewat dari 100 meter. Tuh, di kitab au salasi mi'ati dhiroin, nyambung ke kitab, atau berkumpul dalam batasan jangan melebihi 300 hasta 100 meter. Nah, syarat makmum yang di luar mau sah juga sholatnya, jangan sampai jaraknya ada kosong 100 meter, jangan lebih 100 meter. Dari makmum terakhir. Dari ujung masjid, dari ujung masjid. Oh, bukan makmum. Ujung masjid. Oh, iya, makmum terakhir. Makmum terakhir. Dari makmum terakhir. Dari orang terakhir yang di dekat beduk sampai luarnya itu jangan melebihi berapa? 100 meter. Berarti dari ujung masjid ke Bang Ubay itu, ke Bang Barik. Enggak, masih 100 meter ya? Sah berarti? Sah di situ sah. Kalau misal Sah. sholat Jumat, sholatnya di ATM boleh gak? Oh, di ATM sono. Itu 100 meter gak? Sah aja. Sah. Yang penting jangan ada menghalangi, pintu kebuka terus nggak menghalangi, sah aja. Masih 100 meter ya? Sah. Apalagi misalkan nyambung ada makmum lagi di depan kita di jajanan. Ada makmum sah di ATM situ sah, di Mujib ya. Masih sah kalau ada jamaah situ sah. Sah. Masih sah, masih. Yang penting apa? Jarak, jangan jeda, jangan kosong 100 meter. Jangan kosong. Gitu. Jangan kosong 100 meter. Gitu, jangan kosong. Itu pertama, jangan ada yang menghalangi akses lewat menuju imam, pintu dibuka-buka. Gitu. Terus yang kedua, jangan lewat dari 300 hasta atau 100 meter. Ketiga terakhir, harus ada makmum yang diem. Harus ada makmum yang diem di ujung masjid. Harus ada makmum seorang aja, harus ada makmum yang berdiri, yang berdiam di ujung masjid. Masjid paling belakang. Misal ini masjid lagi khutbah. Lagi ya Jumatan. Nah, lagi Jumatan, hujan. Nah, otomatis kan pastikan dia sholat yang di luar neduh ya, pada di dalam. Nah, kira-kira di parkiran masjid, parkiran motor tuh, tahu gak parkiran motor masjid? Oh, iya, tahu. Nah, yang dipakai kambing. Nah, pada sholat di situ itu pas sholat Jumat. Nah, itu kira-kira sah gak? Kenapa? Udah cumpon syarat gak? Pertama, nggak ada yang menghalangi. Yang penting pagar dibuka. Kedua apa tadi? Tidak lebih dari itu. Nggak lebih dari 100 meter dari masjid ujung beduk di situ sampai parkiran. Kenapa sih pada di parkiran? Karena ada apanya parkiran? Ada atap. Makanya coba lihat pas Jumatan itu pas lagi hujan itu pada di situ. Pada di parkiran motor. Kan biasanya di jalanan karena di jalanan hujan jadi di situ. Jadi jalanan ibaratnya kosong. Kejeda kosong. Tapi yang penting jangan melebihi berapa? 100 meter. Kira-kira udah masih 100 meter gak dari ujung masjid ke parkiran? Masih ya, sah udah walaupun kosong. Gitu. Sah gitu. Terus yang ketiga nih terakhir tadi apa? Ada makmum yang berdiam, yang berdiri di ujung masjid di situ tuh. Yang tulisan batas suci. Harus ada itu. Kenapa? Karena dia yang menghubungkan orang-orang yang di luar dengan orang-orang yang di dalam. Disebutlah robit, penghubung antara orang yang di luar dengan orang yang di belakang. Ini robit nih, makmum yang ujung, yang paling belakang, ini namanya robit, penghubung. Ya kan katanya kita berjamaah. Berjamaah itu kan robtu sholatil makmum ila sholatil imam, menghubungkan sholat makmum atas sholat imam, menghubungkan. Gimana mau terhubung kalau nggak ada ini nih orang yang di sini gitu, orang yang nyambungin, jadi konektor nih. Apa sih konektor? Udah tuh cesan kali. Konektor. Jadi ini orang yang paling belakang ini menjadi apa? Menjadi penghubung bener antara orang yang di luar dengan orang yang di belakang.
Gitu. Jadi Jumat sah. Pertama, yang penting nggak ada penghalang. Pagar bukain, pagar parkiran juga bukain. Terus kedua, jangan melebihi 100 meter. Masih dalam 100 meter? Masih, itu masih. Ketiga, Ada makmum. syarat makmum yang di luar sah. Harus ada penghubung. Jadi makmum yang paling itu harus ada makmum. Di ujung masjid harus ada makmum. Jadi harus ada yang makmum yang berdiri di situ, di ujung masjid. Apa itu disebutnya dia penghubung robit, penghubung antara orang-orang makmum yang di luar sama makmum yang di belakang. Gitu. Nah, orang-orang di sini, nah ini nyambung nih, nah terakhir. Nah, orang-orang yang diem di ujung ini nih, di ujung-ujung pintu. Orang-orang yang berada di ujung-ujung pintu ini nih, hukumnya statusnya seperti imam. Misal, contoh, ini imam. Ya, ini masjid, contoh masjid ya. Ini imam di sini. Nah, ada makmum yang di sini nih, di ujung sini. Nah, yang mau sah, orang yang nggak berada di masjid, nih di luar masjid, mau sah, ya, mau sah sholatnya berjamaah bareng imam, mau dikatakan berjamaah bareng imam, ini harus ada makmum yang di sini. Kenapa? Karena supaya penghubung dia ngehubungin makmum yang di luar ke imam. Si makmum yang di luar gimana tahu gerak-gerik imam lagi ngapain kalau dia nggak ada di yang di ujung, gitu. Nah, status dia yang di sini nih, tahu nggak? Dia kayak imam. Karena dia kayak imam berarti yang di luar nggak boleh melebihi di posisinya. Gini, imam sama makmum posisinya begini, bener? Sepakat? Boleh gak makmum ke depan? Nah, orang yang berada di sini yang tadinya katanya menjadi penghubung, itu statusnya tuh pangkat jabatannya kayak imam. Gerakannya nggak apa-apa, yang penting ini status posisi. Berarti orang yang sholat di situ boleh sah gak? Enggak yang di sini? Enggak. Nah, itu. Pertama alasannya tadi apa? Bisa membelakangi itu pertama. Wow, hebat, cerdas. Kedua, mendahului robit. Yang mana robit penghubung ini? Ya dia sebagai imam. Dia tuh yang menjadi orang-orang yang di luar menjadi sah sholatnya ini gara-gara orang yang di sini. Berarti dia statusnya nih yang di pojok, di situ, di sini. Dia kayak imam. Berarti makmum yang di sini sah gak di depan dia nih? Nggak sah. Terus pagar yang di luar sah gak? Di luar pagar yang di sini nih nggak sah. Tapi yang di sana sah? Ih, pintar. Nah, kita amalin sekarang yang di sini. Coba. Setiap Jumat, maksudnya kan tahu gak? Isa belum tahu ya. Ini masjid di sini, ini pintu di sini, ya, pintu di sini. Sedangkan yang Bastan sering main bola, gimana ya? Nih ya, maaf. Ini pintu, ya. Ini kan kita kalau ngelihat ke sini langsung pintu ya. Ini kita jalan sini ke sono, ini masuk pintu. Ini pintu, ya. Ini pintu masjid, ya. Katanya kan yang orang yang berada di sini hukumnya seperti imam. Ya, seperti imam. Berarti sah sholatnya orang yang di samping sama yang di belakang. Itu kunci. Yang di samping berarti sini jajaran keluarga ini kamu. Sini sah. Sholat di sini sholat Jumat sampai rata. Ini jalan sah. Karena dia apa? Di samping robit nggak apa-apa. Di samping dan di belakang. Di belakang sampai gang pakis, gang kecil boleh. Sono. Sampai warteg ateng, sono boleh. Itu karena di belakang. Tapi tempat yang sering main bola ini pintu ya. Di sini suka ada juga yang berjamaah Jumat. Ya, kita kali ya. Kita juga pernah kali. Ya. Nah, di sini ada yang berjamaah juga. Bener? Banyak tuh. Ya, sedangkan pintu di sini, si robit di sini. Loh, berarti makmum yang di sini berarti mendahului imam. Ini robit loh. Anda makmum yang di luar bisa sah sholatnya karena ada dia nih. Berarti dia robit, berjasa. Statusnya seperti karena statusnya seperti imam, gak boleh ngeduluin posisinya. Nah, di sini pintu, orang-orang yang di ujung sini robit. Terus ada yang ngemakmum di sini. Nah, itu nggak tahu dah tuh gimana. Ya, itu ngeduluin. Nah, berarti yang di samping sah nih. Sah, sono sampai belakang sah, gitu. Sah itu ya. Nah, berarti gitu. Jadi poinnya sekarang terakhir poinnya.
Terakhir mulu. Poinnya gini. Jadi kan syaratnya makmum dan imam harus berkumpul dalam satu tempat, dalam satu tempat gitu, dalam satu tempat. Nah, ketika ada salah satu yang di luar, satu di dalam, satu di luar. Misal sekarang misal di rumah, satu di ruang tengah, satu di kamar. Itu berjamaah tuh. Misalkan berjamaah di rumah yuk, ayo. Satu di ruang tengah, banyak jamaahnya, ada yang di kamar. Nah, itu kan beda tempat. Nah, mau menjadi satu tempat supaya sah jamaahnya harus ada yang menjadikan dua tempat menjadi satu. Ya. Karena harus dijadikan satu tempat, makanya ada istilah harus pintu dibuka. Supaya kenapa sih itu intinya? Pintu dibuka harus karena apa? Karena syaratnya harus berkumpul dalam satu makanya ulama mikir, oh gimana ya kalau ini orang ini beda-beda tempatnya. Ini di masjid, ini di luar. Gimana ya caranya biar dikatakan satu tempat? Caranya ya udah, makanya macam-macam caranya. Oh ya udah yang penting pintu dibuka, itu yang pertama tadi. Terus yang di luar jangan sampai ada penghalang yang menghalangi akses lewat. Terus apalagi tadi syaratnya jangan melebihi 100 meter. Terus apalagi tadi syaratnya harus ada orang yang berdiri di ujung. Itu apa sih semua fungsinya? Ada cara ini supaya menjadi satu tempat gitu. Makanya ulama mikir gimana ya caranya nih supaya beda tempat tapi dikatakan satu. Makanya yang penting pintu dibuka, jangan sampai ketutup, jangan sampai ada yang halang. Terus ini lagi dah, jangan sampai jaraknya jauh banget 100 meter. Terus apa lagi dah? Harus ada orang yang diem di ujung masjid menjadi penyambung. Apalagi ya? Jangan sampai ada yang menghalangi. Itu cara ulama membuat beda tempat menjadi satu. Kenapa? Karena syarat berjamaah harus berkumpul dalam satu tempat. Ini dia. Makanya banyak cara itu tuh ulama itu ya. Wa ayyatafaqaw wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.